Halo teman-teman semuanya, kenalin lagi aku Ruli. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video aku sebelum-sebelumnya, aku juga sempat sharing-sharing informasi mengenai beasiswa juga, kemudian my daily activities ketika aku itu kuliah di Korea Selatan, khususnya di KDI School. Sebenarnya aku udah break selama 1 tahun ya, nggak membuat video-video, jadi kayak deg-degan gitu untuk sharing-sharing ini, sharing nggak ya gitu, buat video nggak ya. Tapi karena ada berbagai permintaan juga dari teman-teman yang banyak appreciate gitu, kemudian ayo dong kak bikin video untuk tutorial how to apply di KDI School, kemudian bedah dokumen-dokumennya gitu. Dan banyak banget yang DM Instagram, banyak banget yang juga message aku lewat LinkedIn, kemudian ada by WhatsApp juga. Dan aku speechless ketika not only Indonesian tapi dari luar negeri juga. Kemarin ada teman-teman yang dari Malaysia, dari Bangladesh yang bahkan mereka itu sempat email ke aku menanyakan mengenai gimana sih caranya untuk sekolah di KDI School dan gimana bisa dapat beasiswa di KDI School ini, seperti itu. And I was thinking to make these videos in English, tapi karena kebanyakan dari teman-teman itu adalah Indonesian, jadi aku berpikir lebih enak untuk menjelaskan di dalam bahasa Indonesia. I will try to add subtitle, jadi untuk teman-teman yang dari luar negeri bisa nanti memanfaatkan video ini untuk mendapatkan informasi mengenai KDI School dan beberapa beasiswa lainnya. Akan ada beberapa part video yang akan aku sharing. Part pertama di sini akan aku jelaskan dulu KDI School itu seperti apa sih. Kemudian KDI School ini adalah universitas atau enggak, seperti itu. Kayak historical KDI School itu apa. Kemudian kita akan lanjut sebenarnya jurusan dari KDI School itu apa saja. Kemudian kita nantinya akan bedah dokumen apa saja yang diperlukan untuk apply dari KDI School ini. Di situ juga akan tertera beasiswa apa saja yang akan di-provide oleh KDI School. Namun ini akan sangat panjang sehingga nantinya aku berpikir untuk bedah scholarship, karena beasiswanya cukup banyak di KDI School dengan skema dan regulasi yang berbeda-beda, sehingga nanti untuk scholarshipnya apa saja dengan regulasinya nanti akan di video selanjutnya gitu ya. Jadi tetap harus nonton videonya. Nah, yang pertama tentang KDI School dulu. Banyak teman-teman yang bertanya, apa sih sebenarnya KDI School? Apakah dia universitas atau dia lembaga atau gimana? Jadi sebenarnya KDI School ini adalah lembaga penelitian dan juga pendidikan, Korea Development Institute di Korea, dan itu sangat terkenal sekali sebagai lembaga research atau lembaga penelitian di Korea Selatan. Dan ini adalah member of the National Research Council for Economics, Humanities and Social Science gitu. Korea Development Institute ini dia mendirikan lembaga pendidikan yakni KDI School pada tahun 1997. Nama lembaga pendidikannya adalah Korea Development Institute School of Public Policy and Management. Karena namanya Public Policy and Management, jadi skopnya itu di bidang kebijakan publik dan manajemen. Banyak juga teman-teman yang tanya, aku jurusannya engineering, kemudian aku jurusannya kayak bioteknologi gitu. Apakah aku bisa mendaftar di KDI School ini? Tergantung apakah kamu mau mengambil di bidang public policy atau kebijakan publik atau kebijakan pembangunan atau public management. Nah, ketika kamu mau mengambil S2 di bidang kebijakan publik, itu bisa masuk di KDI School. Tapi ketika kita mencari jurusan engineering atau bioteknologi dan etc.,
itu tidak ada di KDI School. Jadi KDI School ini hanya khusus menawarkan untuk program akademik di bidang master, S2 atau S3 atau PhD gitu. Jadi hanya master dan PhD dan hanya di bidang kebijakan publik, manajemen dan ekonomi ya teman-teman. KDI School ini dia itu udah top think tank di Asia mengenai kebijakan publiknya. Kemudian dia itu 19 among the top think tanks worldwide. Jadi US dan non-US juga, dan dia di kebijakan public policy-nya udah top think tank di Asia juga. Kalau berbicara mengenai kenapa sih kita harus memilih KDI School gitu ya. Kita udah beranjak kenapa sih why we have to choose KDI School. Sebenarnya tergantung juga bagi teman-teman, karena teman-teman mungkin kalau aku sih backgroundnya karena aku backgroundnya komunikasi kemarin, jadi that's okay untuk aku bisa memilih public management. Karena aku juga inginnya S2-nya udah bukan komunikasi, jadi aku ingin lebih mendalam ke government seperti itu, sehingga aku kemarin memilih public management yang udah cukup relate terhadap komunikasi di bidang ilmu komunikasi seperti itu. Kenapa sih aku kemarin itu memilih KDI School? Jadi awalnya aku kan kepoin tuh Instagramnya KDI School ya, diversity. Ini udah disebutkan juga nih di websitenya KDI School bahwa sekitar 40% itu adalah mahasiswa internasional dan 60% itu adalah mahasiswa Korea. Jadi ketika aku masuk ke KDI School itu berasa aku bukan kuliah di Korea gitu, tapi tempatnya di Korea karena memang environmentnya itu internasional banget. Jadi udah kayak mungkin kalau di kelas itu udah ikut kegiatan UN gitu ya, sama seperti itu gitu loh teman-teman. Memang sangat luar biasa gitu, karena dari saking diversity-nya aku merasa nyaman dan merasa, karena aku juga pakai hijab kan dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada beberapa kasus-kasus diskriminasi dan sebagainya, tapi kalau di KDI School itu karena kita diversity, kita lebih toleran. Di Korea Selatan akan sangat sulit sekali menemukan universitas, even itu Seoul National University, yang provide all English di dalam pembelajarannya, dan bahkan ada yang setengah-setengah, half-half gitu ya. Bahkan di Seoul National University juga temanku harus gitu memahami juga bahasa Korea. Mungkin ada beberapa pembelajaran yang udah English talk banget, ada juga gitu. Tapi kalau di KDI School ini full English. Jadi semua pembelajaran master itu adalah full English. Dia KDI School ini 100% full scholarship for international student. Jadi nggak ada international student yang nggak dapat beasiswa. Pasti dapat beasiswa. Seperti itu. Nah makanya aku nanti akan membedakan video penjelasan mengenai beasiswa apa saja di KDI School, karena saking sangat banyaknya beasiswa yang bisa kita dapatkan gitu. Tapi sebenarnya dari KDI School yang akan offering, nanti akan aku jelaskan juga. Nah setelah itu sebenarnya apa aja sih jurusan dari KDI School ini teman-teman? Aku yang tadi udah mention bahwa KDI School itu hanya memiliki Master Studi dan juga PhD. Master Studi atau S2 dia hanya memiliki 5 jurusan. Dan kemudian di PhD dia hanya memiliki 2 jurusan untuk mahasiswa internasional, seperti itu. Apa aja sih di jurusan S2-nya? Itu adalah yang pertama Master of Public Policy, kemudian Master of Development Policy, ini di bidang kebijakan pembangunan, kemudian Master of Public Management, kemudian Master of Data Science for Public Policy and Management, kemudian ada juga Master in Intellectual Property and Development Policy, MIPD. Kalau aku kemarin graduate as Master of Public Management, seperti itu. Jadi aku belajar mengenai Public Administration, kemudian Private Sector, kemudian Global Governance, dan masih banyak lagi.
Nah, kemudian kalau di PhD-nya itu sebenarnya KDI School punya 3 jurusan gitu ya teman-teman. Tapi untuk mahasiswa internasional itu hanya ada 2 jurusan karena dia dalam bahasa Inggris gitu. Yang pertama itu ada PhD in Public Policy. Kemudian yang kedua itu ada PhD in Development Policy. Jadi hanya PhD di kebijakan publik dan PhD di kebijakan pembangunan. Itu saja. Nanti di brosur itu akan sangat jelas apa saja pembelajarannya dari masing-masing jurusan ini. Nah, untuk proses pendaftaran dari KDI School itu menurut aku cukup singkat dan tidak rumit. Ini benar-benar my experience gitu ketika apply KDI School dengan waktu yang singkat. Karena memang orang Korea itu terkenal dengan pali-palinya ya. Maksudnya enggak yang ribet dengan banyak tes, kemudian harus ikut tes ini, harus ikut tes itu. Tapi kalau daftar di KDI School ini, karena dia base-nya adalah university track gitu, hanya ada 3 step. Bahkan aku bisa simpulkan ini 2 step aja. Yang pertama, online application. Jadi semuanya itu prosesnya ada di online application. Even kamu itu nulis, kan kita harus nulis personal statement kan. Nah, personal statement itu atau statement of purpose namanya kalau di KDI application, itu semuanya terproses di online application. Seperti surat recommendation dan sebagainya itu di online application. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan kemudian setelah online application itu akan ada document review. Dokumen review ini ya udah kita nggak ngapa-ngapain gitu, kita cuma tinggal nunggu hasilnya seperti itu. Itu sekitar 1 bulanan untuk keluar hasil dokumen review ini. Ketika kita berhasil, kita akan diundang untuk interview seperti itu. Jadi cuma ada, bisa dibilang hanya ada 2 proses karena dokumen review itu kita menunggu seperti itu. Nah, ini aku mau spill dulu, ada banyak beasiswa yang biasanya di-offering oleh KDI School untuk mahasiswa internasional. Jadi yang pertama, Global Ambassador Scholarship atau GAS. Nah, Global Ambassador Scholarship ini adalah beasiswa dari kampus. Setelah ada beasiswa Global Ambassador Scholarship, biasanya juga ada Seoul G20 Global Leader Fellowship, kemudian ada NIIED Global Korea Scholarship for Graduate Degrees. Jadi ini GKS ya teman-teman. Kemudian ada beasiswa KOIKA juga, ada beasiswa Hyundai juga, ada beasiswa IBK, ada beasiswa Posko Asia Fellowship, kemudian ada beasiswa FSS KFB KDIS. Aku juga kurang tahu ini, nanti akan aku pelajari lagi. Kemudian ada beasiswa yang namanya Colombo Plan Scholarship dan ada beasiswa MIPD Scholarship seperti itu. Cukup banyak beasiswa yang tersedia di KDI School ini. Jadi jangan khawatir, no worries. Kita akan berpindah ke opening dokumen-dokumen dari KDI School ini. Jadi bagaimana apply di KDI School sebenarnya, karena mungkin teman-teman juga penasaran ya dokumen apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sih cara daftarnya. Jadi biar lebih enak juga kita akan membedah dokumen-dokumen seperti itu. Dari video ini cukup itu aja, semoga bermanfaat. See you in the next video.